Veda Ega Pratama akhirnya buka suara usai gagal menembus Q2 pada sesi praktis Moto3 Catalunya 2026. Pembalap muda Indonesia itu harus puas berada di posisi ke-19 setelah mengalami sesi yang sangat sulit di sirkuit de Barcelona Catalunya. Meski hasil tersebut mengecewakan banyak penggemar, Veda menegaskan bahwa masalah utamanya bukan karena kehilangan kecepatan, melainkan karena dirinya belum menemukan feeling terbaik dengan motor dan kondisi lintasan Catalunya. Veda mengaku sempat kesulitan mendapatkan ritme konsisten sejak awal sesi praktis. Ia beberapa kali kehilangan momentum saat mencoba mencatatkan lap cepat, terutama ketika situasi lintasan mulai ramai oleh pembalap lain yang juga memburu tiket otomatis menuju Q2. Akibatnya, catatan waktunya tertahan dan ia gagal masuk kelompok 10 besar. Namun yang menarik, sebenarnya Veda tetap menunjukkan tanda-tanda positif di beberapa sektor lintasan. Kecepatannya sempat meningkat menjelang akhir sesi, hanya saja waktu praktis keburu habis sebelum ia benar-benar mendapatkan lap ideal. Situasi tersebut membuat banyak penggemar Indonesia merasa frustasi karena mereka tahu Veda sebenarnya punya potensi lebih besar dibanding posisi 19. Apalagi musim ini Veda beberapa kali membuktikan mampu tampil luar biasa meski memulai balapan dari posisi sulit. Salah satu contohnya terjadi di Moto3 Spanyol 2026 ketika ia sukses finish ke-6 setelah start dari posisi ke-17. Itulah sebabnya banyak pihak percaya kegagalan lolos otomatis ke Q2 belum tentu menjadi akhir cerita bagi Veda di Catalunya. Justru tekanan besar seperti ini seringkali membuat mental balap Veda muncul. Namun di tengah situasi sulit tersebut, muncul satu cerita menarik dari pedok MotoGP yang bisa menjadi inspirasi besar untuk Veda. Cerita itu datang dari Joan Mir. Pembalap Honda tersebut sukses mencuri perhatian setelah tampil mengejutkan pada sesi kualifikasi dan berhasil merebut posisi kedua. Hasil itu terasa sangat spesial karena Joan Mir sebelumnya juga mengalami periode sulit akibat masalah performa motor dan krisis percaya diri. Tetapi di Catalunya semuanya berubah. Mir akhirnya menemukan solusi penting yang membuat performanya meningkat drastis. Kabarnya, perubahan setting motor dan pendekatan balapan yang lebih tenang menjadi kunci utama kebangkitan Joan Mir. Ia tidak lagi terlalu memaksakan lap sejak awal sesi, tetapi fokus membangun ritme dan memahami karakter ban dan kondisi lintasan. Strategi itu terbukti berhasil, dan banyak pengamat mulai melihat kemiripan situasi antara Joan Mir dan Veda Ega Pratama. Keduanya sama-sama sempat kehilangan ritme, keduanya sama-sama berada di bawah tekanan besar, dan keduanya sama-sama membutuhkan solusi tepat, bukan sekedar memaksa motor lebih cepat. Karena di balap modern seperti Moto3 dan MotoGP, kecepatan saja tidak cukup. Pembalap juga harus mampu memahami kapan waktu menyerang dan kapan harus membangun ritme. Joan Mir berhasil menemukan jawaban tersebut di Catalunya, dan Veda bisa saja mengikuti jalan yang sama. Apalagi pembalap Indonesia itu sebenarnya memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik. Dalam beberapa seri sebelumnya, Veda berkali-kali menunjukkan kemampuan bangkit saat menghadapi tekanan. Contohnya di Moto3 Prancis dan Spanyol ketika ia mampu memperbaiki performa secara drastis pada race utama meski hasil praktis tidak terlalu bagus. Hal inilah yang membuat banyak fans masih optimis, karena posisi 19 di praktis bukan berarti Veda kehilangan peluang sepenuhnya. Moto3 terkenal sangat liar dan penuh kejutan. Pembalap yang start dari belakang tetap bisa bertarung di grup depan jika memiliki race pace bagus dan strategi tepat. Dan Catalunya merupakan salah satu sirkuit yang sering menghadirkan duel slipstream besar hingga lap terakhir. Artinya peluang Veda untuk bangkit masih terbuka sangat lebar. Selain itu, pengalaman Joan Mir juga memperlihatkan bahwa perubahan kecil dalam pendekatan balapan bisa memberikan dampak besar terhadap hasil akhir. Terkadang, pembalap tidak membutuhkan motor baru. Mereka hanya membutuhkan ketenangan, ritme, dan rasa percaya diri yang kembali muncul. Dan itu yang sekarang sedang dicari Veda. Jika mampu menemukan solusi seperti Joan Mir, bukan tidak mungkin pembalap muda Indonesia tersebut akan kembali mengejutkan pada sesi kualifikasi maupun race utama nanti. Apalagi Veda dikenal cukup kuat saat duel langsung di lintasan. Ia sering tampil lebih agresif dan percaya diri ketika berada di tengah rombongan besar. Situasi seperti itu justru bisa menjadi keuntungan di Catalunya. Kini perhatian penggemar Indonesia tertuju pada langkah berikutnya dari Veda. Apakah ia mampu bangkit dari keterpurukan praktis dan mengikuti jejak kebangkitan Joan Mir? Atau justru tekanan besar Catalunya akan kembali menjadi penghalang besar bagi rider muda Indonesia tersebut? Satu hal yang pasti, cerita Veda di Catalunya 2026 tampaknya masih jauh dari kata selesai.
Veda Ega Pratama harus menghadapi sesi praktis yang tidak mudah pada ajang Moto3 Catalunya 2026. Pembalap muda Indonesia tersebut sempat mengalami berbagai kendala hingga akhirnya gagal menembus posisi aman untuk lolos langsung ke Q2. Namun, di balik hasil yang terlihat kurang memuaskan itu, Veda tetap memperlihatkan satu hal penting. Kecepatannya masih sangat berbahaya. Sesi praktis di sirkuit de Barcelona Catalunya berlangsung sangat ketat sejak awal. Banyak pembalap langsung tampil agresif demi mengamankan tiket otomatis menuju Q2. Sayangnya, Veda justru mengalami sejumlah momen kurang beruntung. Ia beberapa kali kehilangan momentum saat mencoba mencatatkan lap cepat. Situasi lalu lintas-lintasan yang padat itu membuat Veda kesulitan mendapatkan ruang ideal untuk memaksimalkan performa motornya. Akibatnya, catatan waktunya tertahan dan ia harus puas berada di luar posisi 10 besar. Di sisi lain, rival Asia Tenggaranya Hakim Danish justru tampil menggila sepanjang sesi praktis. Pembalap Malaysia tersebut berhasil mencatatkan waktu tercepat dan tampil sangat konsisten di hampir semua sektor lintasan. Namun, cerita Catalunya tidak sesederhana hasil klasemen praktis. Karena jika melihat detail performa sepanjang musim, duel Veda dan Hakim Danish sebenarnya masih sangat terbuka. Veda mungkin kalah di praktis kali ini, tetapi statistik dan performanya sepanjang Moto3 2026 menunjukkan bahwa pembalap Indonesia itu tetap menjadi ancaman besar. Beberapa hari sebelum seri Catalunya dimulai, banyak pengamat bahkan menilai Veda masih lebih unggul dibanding Hakim Danish dalam catatan head-to-head maupun performa di lintasan Catalunya. Itulah yang membuat persaingan keduanya semakin menarik. Hakim Danish memang sedang berada dalam performa terbaiknya. Ia tampil sangat cepat sejak FP1 hingga praktis dan terlihat sangat nyaman dengan karakter sirkuit Barcelona. Namun, Veda punya kelebihan lain. Mental balapnya seringkali justru muncul saat race utama berlangsung. Hal itu sudah beberapa kali terlihat musim ini. Ketika sesi latihan kurang maksimal, Veda justru mampu bangkit saat balapan sesungguhnya dimulai. Contohnya terjadi di Moto3 Prancis beberapa waktu lalu. Saat banyak pihak meragukannya, Veda justru mampu tampil luar biasa dan finish di posisi 4 besar, bahkan tampil lebih baik dibanding Hakim Danish dalam kondisi lintasan sulit. Karena itu, hasil praktis Catalunya belum tentu menggambarkan kekuatan sebenarnya. Yang menarik, Veda sebenarnya sempat menunjukkan peningkatan signifikan menjelang akhir sesi. Catatan waktunya perlahan membaik dan kecepatannya mulai mendekati kelompok depan. Sayangnya, waktu sesi keburu habis. Jika mendapat sedikit ruang lebih bersih di lintasan, bukan tidak mungkin Veda bisa menembus posisi yang jauh lebih baik. Situasi inilah yang membuat banyak penggemar Indonesia masih optimis. Sebab Moto3 bukan hanya soal siapa tercepat di latihan, tetapi siapa yang paling siap saat race berlangsung. Dan Veda sudah beberapa kali membuktikan dirinya sangat kuat dalam duel balapan sebenarnya. Selain itu, karakter Catalunya juga dikenal sangat cocok untuk pertarungan slipstream. Artinya, posisi start memang penting, tetapi bukan segalanya. Pembalap dengan race pace bagus tetap punya peluang besar untuk merangsek ke depan. Itulah harapan terbesar bagi Veda. Meski harus memulai perjuangan dari jalur Q1, peluangnya untuk bangkit masih sangat terbuka. Apalagi musim ini, Veda terlihat semakin matang menghadapi tekanan besar di level Moto3 dunia. Banyak pengamat juga menilai pengalaman Veda dalam menghadapi balapan ketat mulai menjadi senjata penting. Ia kini terlihat lebih sabar dalam memilih momen menyerang dan tidak mudah panik ketika situasi lintasan berubah kacau. Hal itu bisa menjadi faktor krusial di Catalunya yang terkenal sering menghadirkan pertarungan rombongan besar hingga lap terakhir. Sementara itu, performa Hakim Danish juga pantas mendapat sorotan besar. Pembalap Malaysia tersebut kini mulai benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu rookie terbaik Asia musim ini. Kecepatannya di Catalunya menjadi sinyal bahwa ia bisa menjadi ancaman serius untuk perebutan podium. Dan duel dua rider Asia Tenggara ini jelas membuat Moto3 semakin menarik.
Karena baik Veda maupun Hakim Danish kini sama-sama memiliki basis penggemar besar dan performa yang terus berkembang. Persaingan mereka bahkan mulai disebut-sebut sebagai rivalitas baru Asia di Moto3. Bahkan beberapa penggemar mulai membandingkan rivalitas ini dengan duel pembalap-pembalap besar Asia di ajang internasional masa lalu. Intensitas persaingan mereka tidak hanya membawa kebanggaan bagi Indonesia dan Malaysia, tetapi juga membuat perhatian dunia Moto3 mulai tertuju ke kawasan Asia Tenggara. Kini perhatian tertuju pada sesi kualifikasi berikutnya. Bisakah Veda bangkit dari hasil praktis yang kurang beruntung? Atau justru Hakim Danish akan melanjutkan dominasinya hingga race utama? Satu hal yang pasti, duel Veda Ega Pratama dan Hakim Danish di Catalunya 2026 tampaknya baru saja mulai memanas. Veda Ega Pratama nyaris cetak sejarah di Le Mans, finish P4 setelah duel brutal di trek basah. Veda Ega Pratama kembali membuat publik Indonesia bangga di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap muda Honda Tim Asia itu tampil luar biasa di tengah kondisi balapan yang penuh drama dan nyaris meraih podium di sirkuit Bugatti Le Mans.